Banyak lemak ya dok. Ya, ini motongnya kan biar gampang aja sampai di sini aja deh. Nah, udah ada ujungnya. Nah, sini dia tembusnya. Tembusnya nih. Ini cari kan ini alat tambahnya nih, cari dikusuri dulu. Ini nah, ada bolongan sana. potong aja. Mana di prepare aja, di prepare aja. Potong. Ini biar terus. Ya sini. Kalau bisa dapat boleh. Potong sini. Ini dok. Ini enggak. Ini dok. Mana? Dah. Potong sini dah. Oh iya dok. Jeng 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 jeng. Hey jeng. Buang aja gitu. Kan satu ininya nih. Ya, nah kita dari atas ya.
Tidak paling tali paling ujung dalam ya. Saluran reproduksi ini ya. Itu kan alat kelamin betina itu kan kita bagi 3 biasanya kan. Apa primer ya, sekunder salurannya, sama yang tersier namanya. Tersier itu ialah alat kelamin tambahan atau kelenjar mame ya. Di reproduksi betina itu ada primernya apa, ovarium ya. Sekundernya salurannya mulai dari ovarium ini ada ifuni bulung ya, ada tuba fallopipi, ada uterus, cervix, vagina, limfa terakhir. Kemudian yang ketiga itu tersiernya, baru ya kelenjar tambahannya itu ya kelenjar mame ya. Nah, mari kita satu sekarang. Ini ovarium ya. Ini ovarium nih, ovarium ada 2 ya. Ya, yang ini yang kiri, yang di sebelah kanan dicuri ya. Ini dipotong di bekas jejak ini kan. Nah, ini kan di ovarium ya. Di ovarium ini mana? Oh iya, kita yang potong ya. Kamu ada. Potong nih. Ada loh, biar kubahnya di sini ada. Potong sini aja. Oh ya. Kamu lari ya. Nah, ini kan, nah ini ovarium ya. Ovarium ya. Oke ya. Ovarium ada 2, kiri dan kanan ya. Nah, fungsinya apa ovarium ini? Ya, fungsinya ada 2 sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Eksokrinnya menghasilkan sel telur ya, endokrinnya menghasilkan hormon yang dihasilkan estrogen dan progesteron. Nah, sekarang ini di ovarium ini, nah ini sapi ini sekarang posisinya itu ada ini posisi sapi ini loh deh ya. Posisi sapi ini sekarang ada di fase luteal namanya. Karena yang muncul di sini ialah corpus luteum ada. Corpus luteum seperti ini dia. Ya, ini yang merah ini. Ya, yang merah ini. Ya, nah, nanti kalau seandainya posisinya itu ada posisi folikel, ini kan tidak mungkin ada folikel, tidak mungkin ada sel karena satu siklus itu. Ya, nah, ya. Tetapi biasanya ada jentik-jentik. Nah, ini kan ada regresi ini. Nah, ini yang kita sebut dengan folikel itu bening begini ada deh. Ini kan ada air nih kan. Tuh kan. Tapi ini belum folikel yang folikel matang. Ya, ini folikel itu kan ada primer, sekunder, tersier, folikel graft. Folikel graft itu adalah folikel matang. Ciri dari folikel yang berbentuk folikel ini cairannya bening ini. Itu kan bening transparan. Nah, ini biasanya bening transparan. Nanti kalau menjadi folikel graft besar dia ya di kanan. Ini posisinya sekarang kalau setelah folikel itu tumbuh menjadi folikel yang besar, sel telurnya itu mengalami proses ovulasi namanya. Sel telurnya terlempar keluar, pecah folikelnya, membentuklah ini jadinya pitonjolan ini dia. Ya kan? Nah, ini namanya corpus luteum. Ini karena yang nyembul ini ialah sel-sel lutein. Ini yang menghasilkan progesteron. Sedangkan kalau yang bening ini folikel ini di dalamnya itu kan ada cairan bening, di dalam itu ada kawah dia. Folikel yang disebut dengan folikel itu sebenarnya suatu bulatan kecil di dalam itu mengandung rongga. Ya, nah, itu dari kecil folikel yang paling kecil itu folikel primer, sekunder, tersier, folikel graft. Yang menyebabkan dia tumbuh ini apa, hormon apa? Nah, yang disebut dengan hormon FSH, folikel stimulating hormone. Itu yang menyebabkan pertumbuhan folikel dari folikel primer, sekunder, tersier. Kita menyebut primer, sekunder, tersier tergantung besarnya folikel. Semakin besar folikel, di dalam folikel tuh di dalam folikel ini ada antrum deh. Ada rongga, antrum. Setiap folikel itu dari folikel primer antrumnya kecil menjadi folikel sekunder menjadi ruangannya lebih besar, tersier lebih besar, folikel the graft ruangannya sudah paling besar di antrumnya. Ya, nah di dalam folikel itu karena mempunyai ruang dia mempunyai rongganya itu
berisi cairan, dan cairan itulah namanya estrogen dan hormon estrogen. Sehingga ketika folikel itu dirangsang oleh hormon FSH, follicle stimulate hormon dari primer, sekunder, tersier, follicle graph, ini yang berubah itu ialah ukuran besarnya. Besarnya besar sampai follicle graph paling besar. Asumsi kita semakin bertambah, maka rongga yang di dalamnya itu semakin besar. Isi yang di dalamnya itu semakin besar. Karena yang isi rongga itu ialah cairan. Cairan itu adalah hormon estrogen, ya. Maka ketika dia menjadi follicle graph, estrogennya menjadi maksimal, ya. Manifestasi dari estrogen yang maksimal itu, nah itulah yang disebut dengan munculnya gejala-gejala birahi. Estrogen yang tinggi itu mengakibatkan adanya 3A, abang, pulpanya abung, anget kan, keluar cairan transparan, mulai perilaku hewan betinanya itu berubah, ya, nafsu makannya menurun, ngembek-ngembek dia gitu, ya, itu manifestasi estrogen ya. Estrogen udah puncak itu ya. Di manusia juga sama deh begitu kan. Kalau kamu dalam keadaan masa subur itu folikelnya menjadi graf ya kan, estrogennya tinggi, kulitmu menjadi halus kan, kulitmu halus dia, kemudian tubuhmu akan menjadi panas, ya, tubuh panas, ya, misalnya kalau di hewan ngembek-ngembek, mungkin kamu akan suka nyanyi-nyanyi gitu loh kamar mandi ya. Kalau ada temannya nanti aku panas kamu gitu, jangan flu ya, kalau pulang dari waktu-waktu itu panas flu, bukan panas masa subur ya. Nah, mulai temannya kalau teman-teman nyanyi di kamar mandi itu, itu karena stres ya. Oh ya, karena masa subur ya. Itu nih karena kelihatan bercerah sekali wajahnya halus gitu. Karena estrogennya tinggi, manifestasi estrogen seperti itu. Makanya gejala klinisnya apa? Ketika sudah besar, folikelnya besar, ya, artinya kalau sudah folikelnya menjadi matang, folikel besar, artinya kan estrogennya sudah maksimal juga kan. Nah, namun di profil hormon ada yang disebut dengan penampilan hormon yang disebut dengan feedback mechanism kan, ada feedback negatif, feedback positif. Estrogen ini memiliki feedback positif dengan LH. Ya kan, LH itu adalah luteinizing hormon yang mempunyai peran untuk mempopulasikan sel telur. Ketika folikel primer, sekunder, tersier menjadi folikel graph, anak antrumnya dia semakin besar, ya. Antrumnya tuh dinding folikel rongganya tuh dindingnya sebenarnya TK bagian dalam tuh ada TK eksternal dan TK eksternal. Dinding luarnya TK eksternal, dinding dalamnya itu namanya TK internal. TK internal inilah yang memproduksi cairan itu adalah estrogen. Itu yang ditimpangkan rongganya itu loh. Semakin berkembang folikel dari primer sekunder kan rongganya cairannya juga semakin tambah karena dia feedback positif dengan cairan. Dari primer sekunder kan estrogen semakin meningkat kan, tersier meningkat, folikel graph maksimal. LH-nya ikuti juga dia karena feedback positif dia. Nah, ketika dia sudah menjadi folikel graph, ini estrogennya sudah maksimal, LH-nya yang di-shot, yang dihasilkan juga maksimal. Itulah mengakibatkan ini folikel ini berovulasi ya, pecah ya, pecah. Setelah pecah, membentuk kawah. Sekarang ini kan tadi mendung gitu kan, bening besar mendung gitu. Nah, sekarang karena ada hormon LH pecah ya, ini folikelnya ada mempunyai bagian tipis yang disebut dengan stigma namanya. Di bagian stigma inilah pecah dia, pecah. Pecahnya itu kan kolek membentuklah kawah. Kawah ini bekas folikelnya kan berkawah. Nah, di dalamnya ini ada cairan estrogen sebelumnya kan. Nah, kawahnya ini begitu dia pecah berdarah dia. Badannya ini disebut dengan corpus seborrheica namanya. Ini badan pecahnya ini menjadi corpus berdarah dia. Nah, namanya badannya ini namanya corpus seborrheica. Corpus
korpus yang berdarah ini, badan yang berdarah ini, kawah yang berdarah ini, lama-lama sel darah itu akan berubah menjadi sel lutein. Sel lutein namanya. Nah, kalau sudah berubah menjadi sel lutein, maka badan ini disebut dengan korpus lutein. Jadi yang ini kan tadi. Nah, Ini ini jadinya menjadi korpus luteum ini sudah menggantikan estrogen. Begini kawahnya itu membentuk sel. Ini sel-sel ini yang dulunya ini begitu meledak darahnya. Setelah darah itu membentuk sel ya. Nah, dari korpus hemorragicum berubah menjadi korpus luteum. Selama korpus hemorragicum dia belum menghasilkan hormon progesteron karena masih proses pembentukan sel. Yang menghasilkan korpus luteum itu ialah sel-sel lutein. Ya kan awalnya kan bentuk darah ini kan, darah, setelah bentuk darah, kemudian darah itu akan berubah menjadi untuk proses pembentukan korpus luteum memiliki waktu 3 hari. Dari begitu pecah menjadi sel korpus luteum butuh waktu 3 hari. Ya, masa transisi ini itu dalam siklus estrus yang disebut dengan metestrus ya. Estrusnya karena proestrus, estrus, metestrus, diestrus. Ketika estrus, tadi kan folikel besar. Nah, ketika akan pecah, dia tak pecah membentuk korpus hemorragicum sampai menjadi korpus luteum. Dari hari ke-0 sampai hari ke-3, nolik anak hari estrus. Ya, proses ini yang disebut dengan proses metestrus. Kalau sudah terbentuk sebagai korpus luteum, nah ini fasenya menjadi fase diestrus ya. Ya. Mengapa itu penting? Mengapa itu penting? Nah, ketika kamu nanti ada teknologi sinkronis namanya sinkronisasi estrus, ya, ada sapi 18 kita lakukan sinkronisasi estrus. Nah, ketika sapi itu ya, kita melakukan sinkronisasi estrus efektif apabila dalam siklus ini dalam korpus luteum ini nanti kita kasih PGF2 alpha, khusus ya hancur selnya. Nah, setelah hancur selnya tumbuh FSA lagi, folikel yang bening tumbuh lagi gitu, ya kan? Itu siklusnya. Nah, ketika dalam keadaan fase metestrus dari korpus dan dari kawah itu berdarah sampai menjadi sel lutein butuh 3 hari. Kalau fase itu sapinya kamu suntik dengan PGF2 alpha tidak mempan ya, tidak kena ya. Ya, kenapa tidak kena? Karena PGF2 alpha ini hanya melisiskan sel-sel lutein, ya, tidak kena dia. Nah, kalau kamu sinkronisasi tidak mau birahi karena obatnya nggak ada targetnya dia, karena belum terbentuk sel lutein. Ya, paham ya? Ya, makanya fase proestrus, belum estrus mau dinaiki pejantan, metestrus ini yang transisi fase baru ini fase korpus luteum. Ya. Ketika ini ada, pasti folikel gerak tidak mungkin ada, ya kan? Karena kan runutannya gitu kan. Inilah yang menghasilkan progesteron. Ini badan ini namanya korpus luteum menghasilkan progesteron. Ya, seandainya progesteron ini hewannya dikawinkan, nah inilah yang menjadi ya sehingga uterusnya menjadi tenang. Ini menghasilkan progesteron tak bergoncang gitu ya, gitu kan, selama sampai masa kelahiran ya. Ketika hewan ini dalam keadaan fase setelah ovulasi menghasilkan fase tidak dikawinkan, ini kan tidak dikawinkan ini kan, nanti rahimmu di endometrium itu kok tidak menerima sel telur yang dibuahi gitu ya. Nah, kalau sudah nggak ada begitu, aku ini tidak ada pembuahan. Nah, ketika merespon seperti itu, maka di dalam endometrium ini menghasilkan prostaglandin di endometrium bagian dalam ini. Nah, prostaglandin itulah yang menghancurkan ini, sehingga ini hancur. Lihat siklusnya FSH muncul lagi gitu, siklus lagi gitu, itu siklusnya, siklus 21 harinya. Ya, kan ada siklus kamu kan, mulai dari estrus ya, nah itu metestrus, itu udah fasenya itu. Nah, kemudian di estrus ini fase
Versicoliteum. Nah, ketika hewannya nggak dikawinkan, sebelum tak ada membuahi, nggak ada yang implantasi, nggak ada kehidupan di endometriumnya menghasilkan PG, PG-nya ini dihantam, lisis ini hanya tumbuh lagi itu terus berhasil. Nah ya itu ovarium. Berarti peran ovarium ini fungsinya sebagai kelenjar eksokrin menghasilkan sel telur, endokrinnya menghasilkan hormon estrogen ketika fase folikuler, menghasilkan hormon progesteron ketika dalam keadaan folikuler. Ya. Nah setelah ini diopulasikan, ini kan sel telurnya sudah teropulasi kan. Nah setelah opulasi kita keluar dari organ primernya ini, mulai masuk ke organ-organ saluran reproduksi. Yang menangkap pertama ini apa namanya itu? Ada nama yang disebut dengan infundibulum. Ya, infundibulum. Nah, ini infundibulum ini adalah merupakan bagian dari tuba Fallopiae. Nah, ini. Ini adalah membentuk corong adik. Ya ini kan kayak corong. Yang ini ya dok? Ya nih. Yang kalau ulat-ulat ini. Ini namanya tuba Fallopiae. Yang kecil-kecil ini kan salurannya ini kan kayak kawat nih. Iya. Ya kawat kan. Nah ini mulainya dari nah ini. Nah ini tuh ini. Kalau kamu colok, coba cari batang korek api atau sesuatu lidi kan. Atau peniti. Nah ini masukin ke dalam yang kuning tuh salurannya ini masukin. Ini di sini nih lubang masuk. Masuk. Itu kan lubangnya itu kan udah masuk lubangnya tuh. Ya kan? Nah, ada berlubang tuh itu kan. Nah, kan berlubang tuh kan. Nah, kan lubangnya tuh kan masuk dia kan. Ini posisinya seperti ini. Nah, ini sel telur. Ini corongnya nih. Ya, ini infundibulum nih. Infundibulum ini ialah merupakan bagian dari tuba Fallopiae. Tuba Fallopiae nama lainnya ialah salping tuba Fallopiae. Nah, ketika ini ditangkap, ini kan sel telurnya membawa populasi nih. Terlempar, nah ditangkaplah oleh ini infundibulum ini posisi secara normalnya begitu dia menyelimuti ovarium ya di hewan hidupnya. Ketika dalam keadaan estrogen tinggi, estrogen itu menyebabkan menjadi peristaltik saluran reproduksi. Ya, saluran reproduksi yang cewek ini ketika kamu masa subur bergerak begitu, ya, ketika kamu mengawini makanya di dalamnya itu ada hubungan, ada peristaltik. Ya. Itu guys. Nah, ketika ada sel telurnya ditangkap, nah masuklah ke tempat tadi itu, ke lubangnya itu, lubang dari infundibulum itu namanya osteum abdominale namanya. Nah, rongga yang berhubungan dengan abdomen itu artinya itu osteum abdominale itu. Ya, nah setelah masuk ke sini, ya, barulah masuk ke saluran yang lebih kecil yang disebut dengan bagian-bagian dari mana ya? Bagian-bagian dari gini, ya, bagian-bagian dari infundibulum, kemudian masuk ke saluran yang lebih besar disebut dengan ampula, ya. Nah, ampula. Nah, kemudian kan besar salurannya tuh kan. Dok, mau nanya tadi kan yang gerakan peristaltik itu cuma terjadi pas masa estrus doang. Pada saat estrus saja, karena akibat estrogen itu, ya estrogen itu. Nah ini kan, nah, bagian dari tuba Fallopiae yang salurannya besar namanya ampula. Nih kan, nih balin ini kayak kawat ini loh. Coba pegang, ini kayak kawat nih. Ini cewek-cewek pegang nih alat reproduksimu. Loh, dipencet apa kayak kawat ini? Oh iya, keras gitu. Keras, sempit. Nah, masuk dari sini tadi dibawa ke
ampula, nah, kemudian terus ampula ke bawah, semakin kecil ya salurannya, semakin kecil. Ismus nih, ya, ini kecil. Semakin kecil. Oh ya. Semakin kecil ya. Iya, kecil. Setelah kecil, nah nanti berhubungan dengan ini, dengan kornua nih kan. Ya, nah perbatasan antara kornua dengan ismus yang disebut dengan UTJ. Tubal junction. Uterus tubal junction. Perbatasan antara tuba fallopi'i dan uterus, UTJ namanya, UTJ kan. Mana batasnya? Ini kan ini terkawat balik nih. Pegang terkawat. Nah, ini ujung uterusnya kan ini kan. Oh, iya. Nah, hari sekarang kita mainkan fungsinya. Info di bulung itu kan. Di osteoabdominale ini, di sana ada sperma menunggu kalau hewannya dikawinkan. Setelah di IB atau dikawin alam, kawin nanti jalan dia spermanya nunggu di seputaran osteoabdominale di tempat rongganya. Ketika ada sel telur diopulasikan, tak gitu, nah dekat dengan sperma. Atau nunggu di sepanjang tuba fallopi'i ini. Kenapa dia nunggu di sana? Karena di sana lorong yang paling sempit. Kalau kita lorong jalan lorong yang paling sempit, kita berlawanan arah jalan pasti tabrakan. Tabrakan itu yang menyebabkan terjadi proses pembuahan. Ya, nah, terus jalan ya, sel telurnya jalan, sperma sudah nunggu di tuba fallopi'i kan, gitu kan. Nah, kemudian di UTJ, di terus tubal junction itu ada namanya sperma mengalami proses kapasitasi namanya. Sperma kawin dulu, setelah kawin kan masuk saluran reproduksi betina. Nah, sperma jalan di UTJ ya, sebelum dia masuk ke tuba fallopi'i, dia mengalami proses kapasitasi. Sperma itu di sana diam sebentar untuk melepaskan tudung kepala. Sperma punya tudung kepala loh, Dek. Nah, tudung kepalanya dilepaskan. Setelah tudung kepalanya lepas, nah baru kelihatan botaknya ini. Nah, botaknya itulah mengandung enzim. Di botaknya itu mengandung enzim ya. Ada 3 enzim yang mengakibatkan untuk bisa menembus dinding sel telur, menembus zona pellucida itu. Ada enzim ZPA, kemudian ada hyaluronidase, dan kemudian ada enzim kapsin kalau yang 3 enzim. Ini semua peran enzim ini ketika dia kontak dengan sel telurnya lembek akibat enzim ini baru bisa masuk gitu. Ya, itu terjadi di UTJ kalau nggak dilepaskan akrosomnya, tudungnya akrosum namanya. Kalau nggak lepas nggak bisa membuahi dia. Harus lepas. Kenapa bisa di sana lepas? Karena cairan tuba itu high kalsium dia. Ya, beda dengan cairan yang ada di uterusnya. Di uterus itu low kalsiumnya dia. Nah, low kalsium enggak kapasitasi dia. Ketika akan masuk ke cairan tuba, high kalsium itulah bereaksi dengan akrosom dari tudung kepalanya. Bereaksi dia, lepas dia. Nah, baru botak kepalanya dia. Botaknya ini mengandung enzim dia. Ketika dia kan itu ada pos-posnya di sana kapasitasi dia. Ya. Nah, berkaitan dengan yang cewek-cewek ini karena